Selamatku, binaku dengan tanganmu, lindungi aku dalam kasih-Mu, lindungi aku dalam kasih-Mu. Ku datang hampir kepadamu, tempatku, ya Yesus Rajaku. Aku buang segala dosaku, sucikan oleh darah-Mu, sucikan oleh darah-Mu. Ku datang hampir padamu, ampuni Tuhan salah dosaku, berkah-Kah dalam hatiku, kehendak-Mu jadi dalam aku, kehendak-Mu jadi dalam aku. Ku datang hampir kepadamu, hingga sejahtera-Ku dalam-Mu, sepanjang masa dan hidupku, hampir ya Tuhan padamu, lebih hampir ya Tuhan padamu. Kita akan mengikuti doa buka yang akan dilayangkan oleh Pendeta Rian Ceran. Disilahkan Pastor Rian untuk membawakan doa buka. Kita berdoa. Pujilah nama Tuhan, kami boleh bernafas membangun di pagi hari yang indah dan diberkati ini. Dari Zawatnya Kudus, kami mulai segala aktivitas dengan bersekutu bersama dalam doa mencari. Bersama dengan kami dari awal hingga akhir, Kak Ray akan juga membentangkan firman-Mu. Dalam nama yang kudus kami berdoa. Amin. Baik, saat ini mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, renungan pagi yang akan dibawakan oleh Kak Ray Ruhopati. Diaktifkan suaranya Kak Ray. Ya. Terima kasih kita yang sudah berada di meeting room ini, di Zoom, untuk mengadakan ibadah pagi. Ibadah pagi ini kakak-kakak sudah menjadi satu kebiasaan ya bagi saya, karena setiap subuh biasanya hari Sabat itu karena tahu hari panjang nanti bangun sekitar jam-jam 6:30. Worship juga kita begitu di asrama, tertunda ke sana. Tapi setelah kita mengadakan kelas-kelas mulai dari EYMT 1, terus 2, 3, lalu masuk dengan doa subuh secara kontinu, maka ini sudah jadi body clock.
Ya, sudah jadi body clock bagi saya untuk setiap jam, paling lambat dia 4:30. Biasanya jam 4 sudah mesti ke kamar mandi, adakan persiapan dan lain sebagainya. Jadi luar biasa kita punya pertemuan di doa subuh ini kakak-kakak. Sehingga saya bercerita tempo hari dengan Marcel. Kita bilang doa subuh ini bagus manfaatnya karena dia menyiapkan kita untuk mengadakan hubungan dengan Tuhan dalam ibadah. Baik ibadah pagi subuh itu, tetapi lebih pas adalah menyiapkan kita untuk ibadah sepanjang hari Sabat. Nah kakak-kakak, kita adalah para presenter, panitia, yang seakan-akan kita punya rally panjang untuk pelayanan ini. Dan kadang-kadang kita sebagai manusia, apa sih yang kita mau cari? Apa sih yang kita mau dapat? Kita sudah papin untuk EYMT 1. Sudah dapat apa namanya tiskanya. Apalagi kita mau buat ya. Tetapi kita jalan terus EYMT 2. Kita masuk EYMT 3. Ya. Master Guide Manado tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Masuk lagi kita gabung di Makassar. Masuk kemana-mana kita pergi. Survive. Kadang-kadang kita lelah. Apalagi kalau ada tugas-tugas, lalu kemudian kadang-kadang sudah dalam kelelahan begitu, para pimpinan berbicara kurang terlalu pas dengan kita punya pribadi, dan itu semua membuat kita jadi, aduh, mau maju, kong begini, mau tinggalkan, so jalan, so setengah, semua habis. Jadi apa yang harus kita buat? Pagi ini mari kita melihat keadaan Petrus dan Yesus di tepi pantai. Pada waktu Yesus mengatakan sampai 3 kali, adakah engkau mengasihi aku? Adakah engkau mengasihi aku? Pada kali yang ketiga, Nyonya White menuliskan, Petrus menangis. Karena dia sadar betul 6 hari yang lalu dia baru menyangkal sahabat terdekat, rabinya, Tuhannya, gurunya. Dia baru saja menyangkal. Dan pada waktu pertanyaan, karena pada waktu pertanyaan ketiga itu, Yesus tidak pakai kata Pilias. Tetapi dia sudah pakai kata agapas. Ya. Dia pakai tingkat kasih yang adalah pengorbanan. Itulah sebabnya Petrus menangis. Dia sadar betul bahwa juru selamatnya tidak lama lagi dengan dia. Dia sadar betul bahwa juru selamat akan pergi dari sisinya dan tanggung jawab pelayanan itu akan diberikan kepadanya dan kepada teman-temannya yang 12 orang itu. Ya. Di tepi pantai, setelah berbicara dengan Yesus, Petrus dan Yesus berjalan. Kita melihat 2 perjalanan di tepi pantai ini ketika ombak menghapus, menyapu bersih tapak kaki mereka. Yesus memberitahukan kepada Petrus tentang harga pemuridan. Dia ingin Petrus tahu dengan jelas apa yang akan dia hadapi jika dia menerima undangan Yesus untuk memberi makan domba-dombaku. Kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Kini Petrus sadar dan dia tahu persis apa arti gembalakan domba-dombaku yang Yesus serahkan kepadanya. Petrus tahu persis sekarang ini. Ketika mereka berdua selesai berbicara, Petrus masih bingung-bingung. Lalu kemudian berjalan di tepi pantai. Ketika Petrus melihat tapak kaki mereka tidak berbekas karena disapu ombak, Petrus berpikir, itulah kehidupan kami yang cuma sedikit waktu bersama dengan juru selamat. Kalau tidak dimanfaatkan, maka itu akan hilang, terhapus oleh keadaan dunia saat ini. Itulah sebabnya kakak-kakak, sebagai manusia memang. Nah, kalau ada di posisi saya kakak-kakak, pagi
saya harus Zoom, harus belajar, harus mengontrol guru-guru. Kemudian jam 2:30 saya tinggalkan sekolah, kadang-kadang tanpa makan karena saya harus lari ke kampus untuk pertemuan, persiapan untuk mengajar. Nah, pulang dari kampus sudah harus masuk di Zoom untuk untuk ikut kelas, kadang-kadang untuk jadi presenter, dan nanti malam hari baru selesai. Di dalam keadaan begitu, terlibat di panitia KKR, harus rapat dan lain sebagainya. Kadang-kadang pakai 2 komputer untuk ini. Nah, habis baru dapat lele. Ada satu ikut itu rapat. Nyana sempat iko. KKR Net ini akan berlangsung sepanjang 10 KKR. Pendeta Reza mengatakan, Karei, biar habis ini KKR Net kamu datang-datang. Itu bilang, ini Anda. Habis ini ketua ada KKR lagi, Pria Advent Kota Manado. Jadi memang datang-datang, no? Begitu. Itu waktu seakan-akan 24 jam itu tidak cukup. Tidak cukup. Tapi selalu pertanyaan datang, ketika mau tidur, mengantuk, atau keluar untuk doa di alam, selalu ada pertanyaan, Tuhan, apa yang kita buat untuk Tuhan hari ini? Ataukah kita cuma buat untuk kita pribadi? Selalu pertanyaan itu datang. Apakah kita punya waktu hari ini? Kita evaluasi. Wah, kita punya waktu cuma sedikit. Waktu kita masuk di Zoom untuk ikut kelas, cuma sedikit waktu. Itu pun kepentingan pribadi kita. Belum ada yang kita buat. Kita tidak ceritakan juga tadi firman Tuhan kepada kita mahasiswa. Tidak sempat. Itu kakak-kakak. Kita selalu berhadapan dengan posisi seperti itu. Tapi walaupun kita tidak memperhatikan, apa yang kita bisa buat kepada Tuhan. Tetapi tahukah apa yang Tuhan buat kepada kita selalu? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Aku memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini kakak-kakak keluar dari mulut Tuhan sendiri. Bahwa rancangan yang dia pakai untuk kita, yang dia siapkan untuk kita adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Kita yang bekerja dengan Tuhan. Tuhan tahu rancangan apa yang Tuhan mau buat kepada kita. Memang seringkali sebagai manusia ada kelelahan, ada kecapean, ada persungutan barangkali. Tetapi never give up. Please go forward. Ya. Kita mau selesaikan pekerjaan Tuhan. Mungkinkah kita ada dengan Petrus di tepi pantai itu untuk mendengar suara lemah lembut dari Sang Juru Selamat yang mengatakan, jika engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Kita belum berbuat apa-apa seperti apa yang Rasul Paulus buat dalam kehidupan ini. Tetapi apa yang dia katakan, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita,
lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikan tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematian sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kakak-kakak, kita belum buat seperti apa yang Paulus buat. Tetapi dia sungguh yakin bahwa di dalam penderitaan, penganiayaan fisik maupun moral, Tuhan telah menyiapkan mahkota kehidupan baginya. Seringkali lelah, capek, itu kondisi kita sebagai manusia. Waktu terbatas dan apa yang bisa dibuat. Kadang-kadang kita bersungut. Itu normal. Itu normal. Saya mau katakan itu normal. Kadang-kadang sakit hati dan lain sebagainya. Kak Ulrike tahu itu. Ya, kami saling menguatkan. Tetapi kita harus tetap maju. Kita harus tetap berpendirian teguh. Kita harus bertekad bahwa Yesus bukan saja katakan kepada Petrus, jika engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Tapi perkataan itu juga ada untuk Pastor Jeffrey Bakulu, untuk Ibu Hilda Bakulu, untuk Pendeta Rian, untuk Kak Ika, untuk Kak Sabatini, untuk Kak Wine, Kak Rey, dan semua kita yang terlibat dalam kelas-kelas ini. Tunaikan tugas pelayananmu. Karena rancangan Tuhan kepada kita adalah rancangan damai sejahtera. Dalam kecapean, dalam hampir putus asa. Tetapi kalau kita ingat bahwa Tuhan merencanakan, rancangannya adalah damai sejahtera. Maka hati akan damai. Menjelang tidur segala beban terhapuskan. Dan kita memiliki istirahat yang akan memberikan kita semangat untuk memulai hari baru. Pagi ini saya mau mengakhiri akan renungan kita pada pagi hari ini dengan apa yang Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus katakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya sudah mengalami hal tersebut. Saya bersungut, Tuhan. Saya mengeluh, Tuhan. Kadang-kadang sekolah-sekolah lain mendapatkan banyak bantuan. Sekolah Tuhan SMK Discovery tidak mendapatkan apapun. Kami pergi syuting. Kami kelelakat di kantornya untuk sesi pekabarannya di KKRNet kaum awam. Lalu saya bilang, Sekot, kita pe dana gereja itu, aduh, tunggu, suruh cek dulu. Dia pergi cek. Mereka belum kasih naik di anggaran. Dia perintahkan segera kasih naik gereja SMK Discovery. Masuk di anggaran. Bu Agnes datang kemari, dia pe orang di kantor. Pak, sudah. Dorang suruh kasih masuk. Karena kita bilang Sekot ada suruh kasih masuk. Tadi malam, itu anggarannya kalau nggak salah 100 juta untuk bantuan gereja. Tadi malam, duduk-duduk, kami sudah selesai KKRNet tadi malam, Pak Victor selesai khotbah, tiba-tiba dapat telepon. Pak Yani Lukas yang tertunda kalau malam pertama tidak bisa khotbah,
dia mau rekam khotbahnya untuk hari ini, dia sudah dalam perjalanan. Jadi kami tunggu. Dia datang, dia duduk sedikit, kemudian dia bilang, ih, ada Serei ikut. Dia datang dulu dekat kita, dia pakai paha, lalu dia bilang, dia bilang, Sir, Pak Kepol baru saja telepon. Serpe dana untuk bantuan tebing itu, yang 200 juta, semua cair. Saya bilang, puji Tuhan, puji Tuhan. Ketika sampai di rumah, Gilbert bilang, Dedi, ada orang datang. Nah, dorang datang mencari Pak Dedi kepala sekolah. Ada jalurnya dorang untuk membuat proposal. Dorang butuh dorang proposal cuma berapa sekolah saja termasuk SMK di Cikaburi. Untuk apa? Untuk bantuan revitalisasi 1,9 M. Saudara-saudara, dia mau cair atau nyanda, tetapi baru bunyi begitu, saya bilang inilah harga yang Tuhan bayar dengan lunas kepada orang-orang yang mau melayani tanpa pamrih. Kakak-kakak tetap semangat. Tetap semangat. Karena kalaupun kita tidak mendapatkan apa-apa, telah tersedia mahkota kehidupan yang akan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Amin, puji Tuhan untuk kekuatan iman yang kita sudah baru saja terima melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Rey Rupati. Terima kasih Kak Rey, firman Tuhan yang juga disampaikan melalui kesaksian-kesaksian dan ayat-ayat yang sangat menguatkan iman kita semua ya tentunya teman-teman. Saya sangat merasa diberkati dan saya percaya juga teman-teman yang lain, kakak-kakak yang lain tentunya juga merasa diberkati dengan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan masa hari depan yang penuh harapan. Amin. Itu juga merupakan ayat kekuatan saya, Kak Rey. Karena setiap kali down langsung selalu berpikir, aduh Yeremia 29 ayat 11, Tuhan kuatkan. Amin. Terima kasih Kak Rey yang sudah membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita datang kepada doa kita akan berdoa dan sebelum itu saya ingin membacakan beberapa kutipan yang diambil dari kutipan Prayer Network SSD. Mungkin sudah pernah ada yang mendengarkannya, namun tidak mengapa pagi hari ini kita ulangi kembali. Di dalam Gospel Worker halaman 158. Tanyakan, lalu mintalah dan kamu akan menerima. Mintalah kerendahan hati, kebijaksanaan, keberanian, peningkatan iman. Untuk setiap doa yang tulus, jawabannya akan datang. Itu mungkin tidak datang seperti yang kita inginkan atau pada saat kita mencarinya, tetapi itu akan datang dengan cara dan pada waktu yang paling sesuai dengan kebutuhan kita. Doa yang kita ucapkan di dalam kesepian, di dalam kelelahan, dalam pencobaan, Tuhan menjawab. Tidak selalu sesuai dengan harapan kita, tetapi selalu untuk kebaikan kita. Di dalam pelayanan medis, halaman yang ke-16, Yesus mengundang kita semua untuk berdoa. Tuhan memberi kita hak istimewa untuk mencari Dia secara individu dalam doa yang sungguh-sungguh, melepaskan beban jiwa kita kepadanya, tidak menyimpan apapun daripadanya yang telah mengundang kita. Dia berkata, datanglah kepadaku, kamu semua yang bekerja dan yang berbeban berat, dan aku akan memberikan kepadamu istirahat. Oh, betapa kita harus bersyukur bahwa Yesus bersedia dan mampu
menanggung semua kelemahan kita, dan memperkuat serta menyembuhkan semua penyakit kita jika itu untuk kebaikan kita dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Desire of Ages, halaman 329. Datanglah kepadaku, adalah undangan Tuhan. Apapun kecemasan dan pencobaan kita sampaikan masalah kita di hadapan Tuhan. Mari kita memberitahu Tuhan akan segala kebutuhan kita. Hanya sedikit yang menghargai atau meningkatkan hak istimewa yang berharga dari doa. Kita harus pergi kepada Yesus dan memberitahu Dia semua kebutuhan kita. Kita dapat memberikan kepedulian dan bahkan juga kebingungan kita, serta masalah-masalah yang lebih besar kepada Tuhan. Apapun yang muncul, yang mengganggu atau membuat kita tertekan, kita harus membawanya kepada Tuhan di dalam doa. Ketika kita merasa bahwa kita membutuhkan kehadiran Kristus di setiap langkah, setan akan memiliki sedikit kesempatan untuk mengganggu kita. Ini adalah upaya yang dipelajari untuk menjauhkan kita dari teman terbaik dan yang paling bersimpati. Kita harus menjadikan tidak ada orang atau tidak ada kepercayaan yang lain yang kita taruh selain kepada Yesus. Kita dapat dengan rasa aman berkomunikasi dengannya tentang semua yang ada di hati kita. Dalam Testimonies for Church, volume 5, halaman 200 dan 201. Baik, kakak-kakak sekalian, kiranya kutipan-kutipan yang baru saja kita dengarkan dapat menguatkan, memperkuat akan firman Tuhan yang sudah Kak Ray sampaikan, di mana mari kita senantiasa membawa segala pergumulan kita, segala hal yang membuat kita tertekan, membuat kita kecewa, membuat kita sedih kalau orang muda, membuat kita menjadi galau, semua kita bawa kepada Tuhan di dalam doa. Kadangkala setan berusaha untuk membuat kita tidak percaya kepadanya. Oleh karena mungkin sudah terlalu lama doa itu tidak dijawab. Namun, mari kita senantiasa percaya kepada Tuhan. Itulah melalui doa juga kita belajar untuk mengimani Tuhan. Bahwa Tuhanlah Allah yang penuh kuasa, yang sanggup bukan cuma mendengar, tapi akan menjawab sesuai dengan waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan pastilah yang terbaik. Dan saat ini mari teman-teman, kakak-kakak semua yang memiliki pergumulan-pergumulan dan hal-hal, usulan permohonan doa untuk disampaikan dan kita akan saling mendoakan. Doa akan diawali oleh saya, kemudian disambung oleh Kak Hilda. Jadi saya akan mendoakan Kak Hilda mendoakan Kak Ray mendoakan Kak Rian mendoakan Kak Eike mendoakan Kak Sabatini, dan Kak Sabatini mendoakan Kak Jeffrey, dan Kak Jeffrey akan menutup rangkaian doa kita. Baik, sekali lagi saya akan mengawali dengan doa, dan doa kemudian akan disambung oleh Kak Hilda. Kak Hilda kemudian mendoakan Kak Ray mendoakan Kak Rian mendoakan Kak Eike mendoakan Kak Sabatini mendoakan Kak Jeffrey, dan Kak Jeffrey akan mendoakan saya dan juga menutup seluruh rangkaian doa kita pada pagi hari ini. Jadi kita akan saling mendoakan. Sebelum kita berdoa, mungkin bisa disampaikan hal-hal apa yang perlu untuk didoakan. Mungkin diawali dulu dari Kak Hilda. Silakan Kak Hilda. Apa yang saya doakan? Sahabat Shalom. Sahabat Shalom, Kak. Masih sebenarnya sudah ada di chatting WA group dan juga chatting room di sini. Oh, maaf, saya belum baca, Iya. Kak. Oke. Kita akan meneruskan training kita
Makanya judul dari doa subuh pagi ini adalah Keep on Praying and Training. Oke. Di dalam kegiatan pelatihan untuk junior youth, selain kurikulum untuk yang kita sudah susun bersama, di sana ada tanda-tanda kepahaman yang dapat menunjang pembelajaran yang kita berikan kepada adik-adik adventurer maupun pathfinder. Jadi ini kita akan pelajari bersama, selain menjadi peserta, kita juga menjadi instruktur. Oleh sebab itu, pelatihan Master Award yang akan kita laksanakan mulai 11 Oktober, 18, 25, dan tanggal 1 mungkin akan diakhiri pada tanggal 8 November apabila itu sudah terangkum semuanya. Kalau belum, berarti ada penambahan waktu. Dengan instruktur yang sudah memilih, sebenarnya saya di nomor 1 cuma kasih contoh. Siapa mau pilih ini family, origin, and heritage, silakan. Karena saya cuma memberikan contoh. Kemudian doakan Junifer yang telah memilih, Kak Junifer Adondis yang telah memilih Master Award Aquatic. Dan ketiga, Kak Marcel telah memilih Health Master Award. Keempat, Kak Seira yang telah memilih Artisan Master Award. Kelima, Kak Ray yang telah memilih spiritual. Spiritual ada lagi sesuatu yang di belakangnya. Yang penting mengenai Spiritual Master Award. Dan Kak Tommy yang telah memilih Naturalist Master Award. Dan ketujuh dan seterusnya ada 15 Master Award yang kita akan ajarkan dan sekaligus jadi peserta. Jadi kepada yang akan berdoa, selain pokok doa yang telah disampaikan oleh Kak Wina, kita akan doakan juga mereka ini, Kak Junifer, Kak Marcel, Kak Seira, Kak Julius Rupati, and Kak Tommy Panto. Yang lain yang akan memilih juga. Mungkin ketujuh Kak Ryan, ya nanti Kak Ryan isi apa DP spesifikasi. Ya, boleh dilanjutkan ini daftar. Nanti saya terakhir saja. Baik, terima kasih Kak Hilda. Dan selanjutnya ke Kak Ray Rohopati. Disilahkan Kak, apa yang perlu untuk didoakan? Yang mau didoakan adalah pergumulan untuk kedua sekolah kami ini, karena pada saat pandemik ini maka kami punya siswa-siswa yang berlibur ke Ternate, Halmahera, dan ke Ambon itu mereka tidak kembali. Dan susah sekali menjangkau mereka karena di tempat-tempat yang tidak ada signal, jaringan tidak ada, karena kampung-kampung mereka jauh. Lalu kemudian juga mereka punya HP, bisa saja mereka cari-cari bisa dapat sinyal, tapi HP mereka itu HP kecil saja itu, Nokia dan lain sebagainya. Jadi memang susah. Itulah sebabnya kami cuma jaga SMS, lalu kemudian mau kirim foto pun ya nggak bisa, begitu. Jadi memang setengah mati. Jadi mengajar cuma telepon biasa. Itu tantangan bagi kami. Jadi pandemi ini memang dia memberikan banyak hal, kadang-kadang mendatangkan keuntungan, tetapi banyak hal yang menjadi kerugian ataupun menjadi tantangan bagi kita di masa pandemi ini. Begitu. Jadi kita doakan supaya kedua sekolah yang kecil ini benar-benar Tuhan pakai untuk pelayanan pekerjaan Tuhan bagi
rencana keselamatan yang sudah dipertanggungjawabkan kepada kita. Baik, terima kasih Kak Rey. Nanti akan didoakan oleh Kak Hilda. Selanjutnya Kak Rian Seronsong. Disilakan Kak Rian. Doa memang ada banyak cita-cita dan rencana ke depan. Jadi tolong doakan agar benar, sebagaimana di chat tadi. Kita pribadi dan memang kita orang semua tim berdiri teguh, tidak goyah dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Akan didoakan oleh Kak Rey Ruhupati. Oke, selanjutnya Kak Eike. Silakan Kak Eike, apa yang perlu untuk didoakan Kak? Selamat pagi. Doakan kesehatan saja Kak Rian. Oke, terima kasih Kak Eike. Kak Rian tolong doakan Kak Eike dalam kesehatan, juga keluarga, pekerjaan, dan pelayanan tentunya. Oke, kemudian Kak Sabatini Mewengkang. Silakan Kak. Kak Sabatini. Ya, mungkin lagi ada gangguan signal. Dan yang terakhir, Kak Jeff, silahkan. Ya. Oh, tidak bisa di-unmute katanya, Kak Sabatini. Tidak bisa di-unmute. Coba unmute Akang, Sabatini punya. Silakan Kak Sabatini. Kak Sabatini, silakan, sudah dibuka mikrofonnya. Masih tetap tidak bisa. Oh, oke, baik. Mungkin bisa di-chat saja apa usulan permohonan doanya supaya bisa didoakan. Silakan Kak Rey. Maaf, Kak Jeffrey. Oke. Doakan, kami sudah putuskan kemarin di Komite Pemuda yang dihadiri oleh semua departemen, pendeta rantung yang awasi langsung, ketua daerah, bahwa KKR Pathfinder sebenarnya tanggal 14, kalau mau lihat sampai Desember itu kita KKR dari semua departemen, karena itu instruksi dari divisi dan uni untuk kita KKR. Itu organisasi mengajukan KKR online. Dan bagian kita, Pathfinder, saya ajukan proposalnya tanggal 8 sampai 14 November. Tapi karena pendeta Abuno punya KKR akan uni adakan KKR di tanggal itu, jadi dia minta di lowong yang kita punya lowong. Tapi itu sebabnya saya bilang cari akan kamu juga cari sampai Januari lah boleh. Tapi mereka cari dapat tanggal 22 sampai 20 2 minggu ke depan. Jadi kita doakan itu pertama. Kedua, ini pelatihan junior youth ini dan senior youth kita gabung. Jadi saya secara umum mewakili menjadi associate dari pendeta DL di kepemudaan, dan spesifikasi saya di bidang junior youth itu SK saya. Saya sudah ambil SK yang minggu lalu. Saya mau lihat dulu kalau di mana kita berpijak. Nah, dan kami sudah putuskan 3 materi pelayanan yang akan kita buat. Yang pertama, XYL. Yang kedua, Master Award. Yang ketiga,
Voyager of the Gospel ke-7. Karena kalau kita tidak buat ini, kita sudah lewat satu periode lagi. Tahun depan lagi akan terus begitu. Jadi waktu-waktu dalam kegiatan ini nanti kita akan sesuaikan. Jadi untuk penanggung jawab ini, penanggung jawab XYL, Kak Deil, Kak Wina, dan Kak Junior Lakat. Untuk penanggung jawab Master Award, Kak Eda, Kak Like, dan Kak Eka. Untuk penanggung jawab Voyager of the Gospel, Kak Jeffrey, Kak Ray, dan Kak Glady. Jadi kami bertiga ini yang bertanggung jawab untuk Voyager of the Gospel ke-7. Nanti saya akan bicara dengan Kak Ray karena PIN-nya sudah kami order dan memang PIN-nya order, itu sebabnya tinggal 3 kegiatan ini yang akan membicarakan. Ada yang menyangkut pendaftaran, ada juga yang menyangkut kegiatan kehadiran. Itu sebabnya kita doakan ini supaya 3 program kerja ini boleh diselenggarakan dengan baik. Dan Pendeta Deil tanya bagaimana untuk praktikum dari Voyager of the Gospel. Kita bilang udah lebih bagus di masa pandemi. Kenapa? Karena orang mempraktekkan itu itu jarak, orang mempraktekkan itu kebugaran, dan memang sekarang ini kan bisa berkumpul terbatas. Jadi memang itu yang orang mau bikin. Bisa saja kalau kita di Voyager of the Gospel mau jelajah itu pelayanan penginjilan, ada pendaftarannya sampai 50 ya Kak Rey, misalnya contoh. Ke-7 ini banyak yang ikut, sedangkan di kantor juga akan ikut. Maka mereka suka ambil, bukan suka ambil PIN-nya yang menarik, tapi mereka suka ikut supaya mereka so capek kan di rumah, sementara ini jadi mereka juga mau olahraga bersama dengan kelompok. Misalnya kalau 50 orang, kalau kita bahagi 10 kelompok, 5 orang kan pakai masker dan kita berjalan menjelajahi kegiatan-kegiatan kita ini kan sehat sekali. Ya, itu sebabnya kita akan buat kegiatan-kegiatan ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan memang orang kita bilang ke daerah bahwa kita melaksanakan kegiatan ini dari awal, dari Maret, PA, Junior Youth, saya dan Kak Ray, dan teman-teman sudah melaksanakan continue ini. Sampai Desember, cuma orang yang bikin kegiatan-kegiatan ini. Oke. Kak Jeff, kita Ya. punya desain untuk Voyager of the Gospel itu. Bahwa kita tidak melintas hutan, tetapi kita melintas kota. Ya, jadi Kak Ray, orang doakan juga kita melintas kota, menyebarkan buku-buku Injil. Jadi kita pakai peta buta, Kak Jeff. Kita pakai peta buta untuk menjadi panduan. Saya masih ingat, sedangkan malam jadi di perkemahan PA di Nusantara, kampus Nusantara, kami Ricky hilang kontak itu SMK Discovery, salah satu grup dapat di dalam saku-saku karena kelompok lain suka si hilang tuh petunjuk. Jadi saya suka pakai itu. Mereka bawa saja peta buta, lalu kemudian mereka jalan saja. Dengan ada persyaratan-persyaratan, kita dapat sampah, kita pungut, kita dapat masjid, kita bersihkan dia punya pekarangan, cabur rumput di sana, kemudian kasih desain tanda tangan siapa yang ada di masjid situ, kita hubungi lebih dulu supaya ada penjaga masjid, begitu terus jalan gereja kita buat begitu, lalu ada report yang masuk pada kita bahwa apakah dia sesuai dengan ketentuan atau tidak begitu. Jadi itu akan dinilai positif oleh pemerintah kota. Oke. Itu yang Kak Eda ada usulkan yang lalu, bahwa orang nyanda lagi bikin demonstrasi untuk ala militer, tapi ala penginjilan. Itu Kak Ria. Ya. Dan memang ini Kak, saya sudah rancangkan ini dan doakan supaya ini tidak ada hambatan, karena
ketika ini dibuat di Surabaya, nggak jadi-jadi dia punya mau kasih apa ini dia punya gambar. Kelihatan ini, Way of the Gospel 2 pinnya ini. Dorang baking dan DP slice, ini dirapat di komite ini. Baking DP mau taburkan tuh DP glasses di atas itu, so berapa kali tidak jadi. Jadi kita bilang doakan, dan dia bilang, Kak Jeff, ada yang telepon, Kak Jeff, kemarin sudah ada 2 yang jadi. Kan mau baking 50. Kita udah bikin 50 sejak terbatas sejak karya itu orang. Ya. Walaupun ada yang mau ikut, nanti ikut berikut. Pendaftaran pertama, orang kasih itu untuk, oke, itu kita, ini saya doakan supaya kegiatan tiga topik kegiatan ini orang boleh laksanakan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih. Kak Cindy, Kak Wina coba cek ulang. Iya, Kak Cindy sudah bisa suaranya, mungkin boleh katakan sesuatu. Shalom Kak Cindy. Shalom, sudah Kak. Oke, mantap. Berarti Kak Cindy akan mendoakan semua usulan permohonan yang telah disampaikan oleh Kak Jeffrey Bakulu. Baik, saya ya yang terakhir, Pastor, tolong doakan di dalam pelayanan sebentar akan adakan perjamuan kudus. Ada banyak tantangan, iya, perjamuan kudus ini juga ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan. Tolong didoakan, kiranya pelayanan boleh berjalan dengan baik, boleh menjadi berkat bagi semua anggota jemaat. Juga tolong doakan pelayanan di jemaat dan juga di kepemudaan dan junior youth tentunya. Baik Kakak, apakah masih ada permohonan-permohonan doa yang terlewat, yang belum disampaikan? Mungkin tambahan Kak Win. Silakan Kak Eka. Doakan juga supaya kakak-kakak yang masih single itu, supaya DP beban boleh dibagi, maksudnya supaya boleh dapat pasangan-pasangan ini yang masih single-single, supaya beban pelayanan dibagi ke yang lain-lain juga. Supaya semakin lengkap pelayanan itu kalau ada pasangan. Terima kasih Kak Eke yang sudah mewakili perasaan kami 3 orang ini yang masih jomblo. Oke, jadi doakan Kak Jeff, kami-kami yang belum ada pasangan, ya Kak Cindy Sabatini, Kak Rian, juga saya secara khususnya ya, Kak Jeff. Terima kasih Kak Eke. Tuhan mau kasih yang terbaik pada waktunya, karena anak Tuhan tidak pernah Tuhan tinggalkan. Amin. Amin. Ya, Sebabnya besok semua di pantai supaya rekreasi dulu. Siap Kak Jeff, siap. Sahabat ini juga ya, sahabat ini besok ya. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Kak Eke untuk tambahan usulan permohonan doanya. Kalau sudah tidak ada, apakah masih ada lagi? Iya, kalau sudah tidak ada, mari kita menyanyikan lagu Kami Datang Dalam Doa, lagu Sion nomor 520. Saya akan mengawali dengan doa dan akan mendoakan Kak Hilda akan mendoakan Kak Rey akan mendoakan Kak Rian akan mendoakan Kak Eke akan mendoakan Kak Cindy akan mendoakan Kak Jeff akan mendoakan saya dan juga usulan permohonan dari Kak Eke, dan juga menutup rangkaian doa kita pagi hari ini. Mari kita menyanyikan Kami Datang Dalam Doa. Bebaskan pikiran kami dari kesibukan dunia, datang menghadap
bersatu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kemuliaan kerajaan surga, Allah yang begitu baik di dalam kehidupan kami, Allah yang begitu setia di tengah-tengah ketidaksetiaan kami. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan untuk segala berkat, untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terbukti pada pagi hari ini, kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari di mana kami boleh menikmati hari yang baru, di mana Tuhan masih mempercayakan kami di dalam segala tugas tanggung jawab, pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Sebelum kami melayangkan segala doa-doa permohonan kami datang kepadamu Tuhan dengan penuh kerendahan hati, mengakui akan segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Ampuni kami Tuhan yang seringkali secara sengaja kami sudah menyakiti hati sesama kami, bahkan kami sudah menyakiti hati Tuhan. Ampuni kami untuk setiap perkataan kami yang tidak berkenan di hadapan hadirat Tuhan, yang sudah membuat orang-orang di sekitar kami terluka. Ampuni kami dari setiap pikiran dan angan-angan hati kami yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami dalam setiap tindakan kami yang sudah membuat Tuhan kecewa. Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan hadirat-Mu. Semua Engkau tahu. Untuk itu Tuhan, pada pagi hari ini, kami memohon ampun akan semua kesalahan, pelanggaran, dan dosa-dosa kami. Dan sucikanlah kami Tuhan, sehingga doa-doa kami pada pagi hari ini boleh berkenan dan layak di hadapan hadirat-Mu. Kami percaya seperti janji-Mu di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, jika kami mengaku dosa kami, maka kami memiliki Engkau yang adalah Allah yang setia dan adil dan akan mengampuni kami, bahkan akan menyucikan kami dari segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan senantiasa akan menaungi hati dan pikiran kami, menuntun kami untuk melakukan perkara-perkara yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Bapa di surga, pada pagi hari ini, secara khusus hamba-Mu berdoa untuk kakak pembina kami, Kak Hilda Bakulu Pandeirat. Di dalam segala tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan, Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa akan memberkatinya, memberkati dia dengan hikmat sorga, akal budi, serta kebijaksanaan dalam tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan, baik mendampingi pendeta Bakulu di dalam kepemimpinan sebagai associate direktur PA di Conference Manado dan Maluku Utara. Biarlah Kak Hilda senantiasa Tuhan gunakan untuk menjadi penolong dan pendamping yang setia bagi Kak Jeffrey di dalam pelayanan kepemudaan. Hamba juga berdoa di dalam pekerjaan beliau sebagai seorang guru di SD SMP Advent 2. Kiranya Tuhan senantiasa menguatkan iman percayanya, memberikan dia senantiasa kekuatan untuk tetap menjadi seorang guru yang dapat juga menjadi terang bagi anak-anak muridnya. Diberkati dia dalam segala yang akan dilakukan. Kiranya senantiasa Tuhan boleh menjadikan Kak Hilda untuk menjadi berkat dan terang. Melalui Kak Hilda akan banyak anak-anak yang boleh belajar tentang Engkau ya Tuhan. Akan banyak anak-anak yang boleh senantiasa mencintai Engkau ya Tuhan. Melalui pelajaran-pelajaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Hilda. Hamba-Mu juga berdoa kiranya Tuhan akan memberkati Kak Hilda sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri dalam pelayanan. Kiranya hikmat sorga juga akan menjadi bagiannya menuntun anak-anak yang Tuhan percayakan untuk semakin hari semakin setia kepada Tuhan. Memberkati orang tua dari Kak Hilda dan juga Kak Jeffrey dalam masa tua, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan.
Biarlah kebahagiaan di dalam berumah tangga akan menjadi bagian dari Kak Hilda dan juga Kak Jeffrey bersama dengan seluruh keluarga. Tuhan, ada banyak yang rindu untuk kami doakan, namun kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Kehendak Tuhanlah yang jadi, bukan kehendak kami. Kami percaya bahwa janji firman Tuhan untuk memberikan segala kebahagiaan, segala sukacita, segala berkat yang melimpah untuk bagi kami semua. Terlebih secara khusus bagi keluarga dari hamba Tuhan, Pendeta Jeffrey dan juga Kak Hilda. Inilah menjadi doa dan permohonan kami, dan doa ini akan dilanjutkan oleh Kak Hilda. Kami khusus membawa Kak Ray Julius Rupati. Dia seorang kepala keluarga yang Tuhan telah berjayakan, anak-anak dan cucu-cucu yang sehat sampai hari ini. Pertambahkan kesehatan mereka ya Tuhan. Walaupun beberapa hari yang lalu mereka kehilangan ayah, opa, namun kami yakin mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Biarlah kekuatan yang Engkau berikan kepada mereka. Mereka boleh menjalankan tanggung jawab yang diberikan kepada keluarga ini sebagai pembina di Junior Youth, seorang Master Guide. Dia diberikan kepercayaan untuk tanggung jawab ke depan sebagai membidangi Voyager of the Gospel. Tuhan, kiranya hikmat sorga untuk meramu, merancang, merencanakan akan Voyager of the Gospel ke-7 ini. Biarlah semua yang direncanakan hanya dipasrahkan ke dalam tangan Tuhan. Untuk Master Award, Kak Ray Rupati telah memilih Master Award Spiritual. Tuhan basicnya memang telah belajar tentang spiritual ini. Kuatkan dia selalu. Hikmat sorga akan menjadi bagiannya. Pelajaran-pelajaran yang sedang dia rancang untuk diajarkan di dalam master spiritual. Tuhan, Engkau yang melaksanakan melalui hikmat, pikiran, otak, dan juga tangan, mulut yang Engkau telah percayakan kepada Kak Ray akan dilaksanakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, dia juga bertanggung jawab melaksanakan SMK Discovery dan juga yang ada di Tanah Wangkok. Tuhan, ada banyak siswa di masa pandemi ini yang pulang ke rumah. Mereka kendala dengan pembelajaran jarak jauh, baik itu devices maupun koneksi internet. Ataupun juga kesiapan dari orang tua menyiapkan paket data kepada anak-anak siswa dari SMK Discovery. Biarlah Tuhan lengkapi semuanya agar ladang penginjilan sekolah SMK Discovery ini akan terus berjalan walaupun di masa kesulitan ini. Kiranya tangan Tuhan selalu berada di tengah-tengah keluarga besar SMK Discovery. Dan kami tahu mereka juga sedang mendirikan gedung gereja. Biarlah semua perencanaan ini diserahkan ke dalam tangan Tuhan, Engkau yang melaksanakannya melalui mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk Engkau memberikan tanggung jawab kepada Kak Ray. Walaupun sebagai kepala keluarga, sebagai kepala sekolah, penanggung jawab sekolah, dan juga masih memberikan diri untuk kegiatan junior youth, bahkan senior youth di daerah Conference Manado dan Maluku Utara.
Selain itu juga, Kak Ray sangat membantu di dalam kepanitiaan KKR di mana saja dia dipercayakan. Hikmat selalu akan menyertai dia. Berikan kekuatan ya Tuhan. Terima kasih karena kami yakin Engkau akan memimpin dia terus. Kak Rian boleh melanjutkan doa. Disilakan Kak Rian. Bapa di sorga, kami juga membawa kehidupan dari Kak Ulrike Banatlanes, kesehatan keluarga, dalam tugas tanggung jawab dalam rumah tangga, pekerjaan, dan disertai juga aktif dalam pelayanan kepadamu, melayani adik-adik Pathfinder Adventurer, dan juga dalam pramuka Gereja Masih Advent hari ke-7. Kiranya Tuhan sanggupkan selalu menjadi terang dan berkat besar kemana saja pergi dan berada. Dan ada saja cara-cara Tuhan memberkati keluarga ini dalam setiap apapun keinginan kebutuhan mereka. Dan campur tangan Tuhan juga bagi Arvin dan juga kedua anak-anak yang Tuhan sudah percayakan. Dalam tumbuh kembang anak-anak ini juga akan menjadi berkat di mana Tuhan menggunakan mereka. Kehidupan keluarga dari Kak Eka, mau serahkan tanganmu yang penuh kasih. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan memberikan kepada kami satu kesempatan untuk hidup melalui berkat Tuhan dalam membangun rencana untuk pagi ini. Terima kasih Tuhan kami telah dikuatkan oleh firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Dan Tuhan pagi ini juga kami datang di hadirat yang kudus. Ingin Kau mengampuni dosa kami sehingga kami dilayakkan dan selalu layak untuk hampir ke hadirat yang kudus. Terima kasih untuk doa yang telah disampaikan, doa berkat oleh yang semoga pada pagi ini mau berkata juga kepada kami, sahabat ini menginginkan kiranya Tuhan akan memberkati sahabat ini dalam pelayanannya, khususnya di dalam pelayanannya di rumah sakit N, membantu mereka melalui pandemi ini. Kiranya Tuhan akan memberikan kepada mereka berkat hadirat Tuhan melalui intervensi Tuhan untuk boleh mereka rasakan selama pandemi ini. Biarlah Tuhan akan memberikan kepada mereka kekuatan dan kesehatan. Pelayanan mereka juga untuk berkader di rumah sakit ASN, Tuhan tambahkan hikmat dan juga menambahkan kebutuhan-kebutuhan mereka di dalam pelayanan pada adik-adik kami dan juga saudara kami. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan tunjukkan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh yakin bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup dan Allah yang maha mengasihi. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat Tuhan yang kami rasakan sampai detik ini. Tuhan Bapa kami di dalam kerajaan surga, untuk menyambung akan doa-doa dari sahabat-sahabat, kakak-kakak, saudara-saudara kami pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini Tuhan, hamba rindu untuk mendoakan akan kakak kami, untuk hamba-Mu, untuk salah satu pembina kami, Pendeta Jeffrey Bakulu. Tuhan, Engkau mengetahui akan tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan sudah berikan untuk dia lakukan. Sebagai asosiat pemuda Advent daerah Conference Manado dan juga Maluku Utara, sebagai hamba Tuhan
Dalam apapun yang dia lakukan, kami mohon ya Tuhan, biarlah Engkau boleh selalu memberkati dia, memberikan dia kesehatan, kekuatan, hikmat dari sorga. Sebagai kepala rumah tangga, biarlah dia juga bisa menjadi orang tua yang baik bagi kedua anaknya, menjadi suami yang bijaksana bagi istrinya. Dan biarlah segala sesuatu yang dia lakukan di dalam kehidupannya setiap hari, semuanya itu semata-mata hanya untuk hormat dan kemuliaan akan Tuhan saja. Pada saat ini hamba juga rindu mau berdoa untuk pelayanan kepemudaannya yang berada di daerah Konfres Manado dan juga Maluku Utara. Setiap rencana kegiatan yang sudah dipersiapkan, baik kegiatan-kegiatan yang ada di depan sana seperti SEL, Master Award, dan juga Vicar of the Gospel, dan beberapa rencana program yang sudah dipersiapkan. Kami mohon ya Tuhan, biarlah Engkau boleh membantu dia, agar dia bisa mempersiapkan diri dengan baik, dan juga mempersiapkan kami semua yang akan turut untuk ikut dalam melaksanakan akan kegiatan ini. Biarlah dia bisa menjadi sumber mentor yang baik bagi kami, dan biar setiap kegiatan yang akan dilaksanakan ini, semuanya itu bisa menjadi berkat untuk semua orang yang akan mengikutinya, dan akan ada jiwa yang akan datang kepada Tuhan sebelum pintu kasihan akan ditutup. Berkati juga akan anak-anaknya dimanapun mereka berada sekarang, yang mungkin masih dalam pendidikan ataupun mungkin dalam pekerjaan. Biarlah Engkau boleh memberkati akan masa muda mereka, berikan mereka selalu kesehatan, kekuatan, dan biarlah anak-anak yang sudah dipercayakan di tengah-tengah keluarga dari Pendeta Jeffrey Bakulu ini bisa menjadi berkat dan terang dimanapun mereka berada. Terima kasih banyak Tuhan, berkati juga untuk setiap persoalan dalam rumah tangga mereka, kami tidak tahu Tuhan, namun biarlah Engkau boleh campur tangan, agar mereka bisa melewati dan menyelesaikan setiap pergumulan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Kami masih banyak memiliki permohonan kepadamu Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan sudah terlebih dahulu mengetahuinya. Dan biarlah Engkau boleh mendengar dan menjawab akan setiap doa kami pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus sebelum Kak Ray dulu supaya Kak Jeb tutup semua pergumulan. Disilakan Kak Ray untuk melanjutkan doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk berkat-Mu, cinta-Mu yang kami rasakan pada pagi ini. Hamba berdoa khusus pagi ini untuk Pendeta Ryan Saronsong. Bapa kami di sorga, Tuhan sudah menempatkan dia sebagai seorang hamba Tuhan di sebuah jemaat yang elegan. Kami percaya Tuhan banyak tantangan dalam pelayanan, tapi kami berdoa khusus untuk Pendeta Saronsong ya Tuhan, dia bisa survive dan melewati segala tantangan ini, bukan karena dia, tetapi karena Tuhan dan pelayanan-Mu. Bapa di sorga, pakai hamba-Mu ini, lengkapi dia Tuhan dengan kuasa-Mu. Ketika dia berbicara kepada anggota jemaat siapapun dalam pelayanan, mereka akan mendengar dia sebagai hamba-Mu. Bapa kami di sorga, dalam kehidupan Tuhan memberkati. Segala pergumulan dan rencananya ke depan diberkati. Kami percaya Tuhan menyiapkan seseorang yang akan mendampingi dia yang terbaik untuk Tuhan. Dan kami percaya dia akan menikmati kehidupan ke depan sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Bapa di sorga, segala kebutuhannya Tuhan penuhi. Diberkatilah kiranya pelayanannya, dan kami yakin dan percaya partisipasinya untuk menjadi presenter. Tuhan buka jalan, berkati supaya dia bisa memilih Master Award mana yang bisa dia bawakan nanti untuk melatih orang-orang muda yang ada. Diberkatilah kiranya kehidupannya, masa depannya. Ampuni segala salah dan dosa. Kami berdoa untuk kehidupan kami semuanya yang ada di Sumba pada pagi hari ini, di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Bapa di sorga, kami terus berhubungan dengan Tuhan lewat doa. Doa pengantara ini adalah doa yang kami naikkan terus di hadirat Tuhan. Pribadi, keluarga, dan kelompok. Pagi ini
kiranya berkat melimpah atas kami yang hadir, juga teman-teman kami di rumah. Kak Helda, Kak Ray, Kak Ryan, Kak Ureke, Kak Wine, Kak Sabatini, kiranya kasih setia Tuhan selalu menjadi bagian kami. Kami bertuju, lengkap sempurna sukacita kami ketika bilangan ini akan bertambah untuk mendoakan teman-teman kami di rumah. Ketika kami berdoa menaikkan pujian, Tuhan terus mendengar doa kami. Karena nafas hidup kami ada di tangan Tuhan, dan sepatutnya kami kembalikan untuk memuliakan Tuhan lewat doa, baik perkataan dan perbuatan kami. Tuhan Yesus, biarlah program dan rencana kerja kami diberkati Tuhan. Teman-teman kami yang menyokong kami dalam pelayanan ini, Tuhan memberkati. Dalam berumah tangga, Engkau kokohkan rumah tangga ini. Ia akan membawa rumah tangga ini pada kekekalan bersama Yesus. Teman-teman, sahabat-sahabat kami yang membantu pelayanan pekerjaan Tuhan di bidang kepemudaan. Ketika mereka mendambakan teman hidup, Dia akan mendampingi mereka untuk menjalankan kehidupan di dunia ini sampai akhir. Ketika Tuhan izinkan mereka hidup dan kami semua, Tuhan akan proses dan berkati. Berikan teman hidup yang sepadan kepada mereka dalam iman, pengharapan, dan kasih. Sehingga sahabat-sahabat kami orang muda boleh merasakan sukacita dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, kami tahu dan kami yakin apa yang kami bicarakan kepada Tuhan pagi ini akan menjadi pedupaan yang harum di hadirat Tuhan. Dan oleh kuasa Tuhan akan menjawab semua doa-doa yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan, kami saling menguatkan satu dengan yang lain, memberikan motivasi untuk hidup kami dalam melayani Tuhan. Seizin Tuhan kami boleh menggunakan waktu yang ada, talenta yang ada, fasilitas online yang ada, untuk melaksanakan tugas amanat agung yang Tuhan telah berikan kepada kami. Menyebarluaskan Injil keselamatan kepada orang lain, dan juga dalam diri pribadi kami semua. Terima kasih untuk perjumpaan di hari Sabat ini. Kami akan melanjutkan dengan semua kegiatan-kegiatan rohani untuk menguatkan iman kami supaya kami tetap bertahan di dalam Yesus Kristus. Dan juga besok hari kami bersama-sama akan menikmati kegiatan alam ciptaan Tuhan melalui refreshing di Pantai Pal. Engkau berkati. Visi kami juga dikuatkan, di samping rohani kami dimatangkan. Terima kasih Tuhan, hamba menyerahkan pelayanan kami semua hari ini kepada Tuhan. Biarlah Engkau berjalan dengan kami semua, sekarang dan selalu terus. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Putramu Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang Kau utus untuk menuntun kami, akan selalu menjadi bagian kami di dunia yang fana ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami persembahkan doa, pujian, dan rasa syukur kami kepadamu. Amin. Terima kasih ya, Kak Wina sudah memimpin. Saya ada pengumuman, kecuali Kak Eike.
nanti dia pergi di Ancol. Mohon maaf, listrik mati tadi, putus wifi, langsung KO. Jadi Kak Eke kalau jadi khusus kalau Kak Eke datang di Manado, orang langsung bikin acara. Memang jemput Pegalungan Kembang. Oh iya. Nanti kalau Kak dia dibilang nanti Kak Rey kirim akan DP Garuda atau Pancasila. Kalau Kak Rey doa tadi di Pemkot so ada, gampang itu. Amin. Puji Tuhan. Jadi besok kawan-kawan kita disumbangkan makan oleh Kak Kak Like, dia itu baik sekali. Ya. Dia bilang kalau di pantai nanti dia bawa yang makanan ya, seperti dia kasih makan orang di Kala Baru dulu. Tikala besar bukan baru. Karena kita mau khotbah sebentar di Tikala Baru jam 9, langsung ikut kegiatan KKR jam 10. Nah, jadi besok itu khusus untuk siapa saja yang akan mau ikut. Jadi Kak Lika udah kasih tahu supaya dia mau siapkan makanan yang tidak over. Okay. Karena kan kalau over betul. So banyak mau buang kasihan atau so kurang, tidak enak juga dia. Jadi ketika pendaftaran ini kami kasih, teman-teman yang mau mendaftar lagi masih boleh. Misalnya Kak Ryan, kopi saja dan taruh, no. Ya, kalau besok ada ibadah, ada sama-sama juga dengan Kak Wina. Jadi yang khusus untuk orang batch 3 ini dan panitia. Ini. Ada yang tanya, mengapa tidak ada pelatihan? Tak bilang, orang so 2 bulan setengah ada latihan-latihan. Waktunya orang mau refreshing. Kak Master itu ada kasih masuk kegiatan apa? Kegiatan apa namanya BHD. Cuma ini BHD ini nanti masuk juga di Voyager of the Gospel nanti DP training itu toh. Tapi untuk sekarang ini mau apa dulu? Refreshing. Yo tuh 4 jam aja iku 4 jam kali 10 kali pertemuan. Iya toh. Memang kalau mau duduk terus itu pantas atau angka bakronco karena lelah. Nah, itu sebabnya orang refreshing dulu. Kak Wina, Kak Jenet, Kak Usul. Nah, itu sebabnya Kak Rey juga dia besok akan cepat bikin tuh kegiatan itu. Habis dia lapor, dia pergi. Atau kalau orang tunda sampai siang, dia pergi dulu dengan orang balik siang. Karena siang juga kita ada undangan di Kak Jenet, kalau siapa yang mau singgah, karena suaminya ulang tahun, Kang, siang. Jadi orang akan mampir ke situ saja. Yang dengar saja ini tidak usah pengumuman, karena kita punya otoritas kan mengumumkan 2467. Jadi tidak umum, cuma dia mau undang. Tapi kalau kita, tapi hak undang karena cuma 7. Kak Jenet besok di Mukamis jam 12 mungkin. Suka dari Pantai Pal kalau tidak ada halangan ya. Kak Wina, jangan lupa itu Kak Wina. Siap Kak. Pantai Pulisan bukannya di pengumuman? Nggak usah kalau Kak Del nggak usul. Kak Del usul kalau di Pulisan kan DP skop untuk pantainya diameternya sempit. Kecil. Iya betul. Kalau Pantai Pal, Kak Del bilang orang boleh ambil Sabua dan pantainya panjang. Jadi orang boleh komunitas di ujung Kak Del kan. Ya. Cuma orang mau sharing-sharing bagaimana orang selama ikut kegiatan, apa-apa yang nostalgia